Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita mendesain sebuah game dengan memanfaatkan elemen formal dan juga elemen dramatis. Oke ya. Karena kita tahu pada materi sebelumnya bahwa dalam buat sebuah game itu paling tidak kita bisa memahami elemen formal juga elemen dramatis. Karena itu yang membuat game kita itu komplit gitu ya, menurut Resi gitu ya. Terus bagaimana sih prosesnya gitu ya? Kebetulan di sini saya memiliki artikel ilmiah yang sudah saya buat kemarin dan juga iseng-iseng juga bikin sebuah game desain kecil-kecilan gitu ya. Oke, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi judulnya ini adalah pemanfaatan formal elemen dan juga dramatic elemen pada pembuatan game mini Battle Royale Genius Zero. Oke ya. Jadi penulisnya ada saya sendiri dan juga teman saya Mas Fahmi. Dan kira-kira kalau dilihat dari intisarinya ini sebenarnya lebih berbicara mengenai genre game yang saat ini lagi ngetrend, yaitu genrenya adalah Battle Royale gini ya. Karena cukup banyak peminatnya dan juga cukup banyak playernya, sampai ada e-sport dan juga kompetisi dan sebagainya. Cuman ya, game ini memiliki kekurangan, salah satunya adalah kurang memberikan unsur edukatif, karena memang di dalam game tersebut disetting di mana teman-teman itu bisa memanfaatkan senjata gitu ya, seperti senjata api gitu ya. Terus kemudian melakukan adegan kekerasan seperti membunuh, menembak dan sebagainya gitu ya. Dan di sini unsur edukasinya juga dirasa hampir dilihat itu nggak ada kalau secara sepintas gitu ya. Sehingga dibutuhkan pemanfaatan formal elemen dan juga dramatic elemen supaya kita bisa mengarahkan game Battle Royale ini memiliki unsur edukasi. Nah, terus selain itu ada problem juga. Rata-rata game yang dikembangkan untuk tujuan edukasi itu memang ada kelemahannya juga, di mana tujuan dari game edukasi itu pertama adalah biasanya adalah prinsipnya adalah belajar sambil bermain. Nah, bagaimana kalau kita balik konsepnya menjadi bermain sambil belajar? Apakah memberikan dampak yang berbeda? Mari kita lihat di artikel ini gitu ya. Oke, jadi pendahuluannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena game Battle Royale ini sangat booming, genre game Battle Royale ini sangat booming, itulah kenapa kalau nggak salah lah sih kalau kita istilahnya mencoba iseng-iseng membuat game mini Battle Royale ya, dengan memasukkan unsur edukasi gitu ya, dan juga membalik prinsip tentang belajar sambil bermain dibalik menjadi bermain sambil belajar gitu ya. Karena memang tujuan orang nge-game itu adalah mencari hiburan, entertain gitu ya. Nggak mungkin bermain game itu menambah wawasan, meningkatkan nilai IPK, itu ya nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi langsung saja seperti biasa di dalam jurnal itu ada kajian pustaka gitu ya. Jadi di sini saya menjabarkan tentang game itu sebenarnya apa secara teoritis, kemudian game design itu apa secara teoritis, Battle Royale itu apa sebenarnya. Jadi Battle Royale itu adalah merupakan sejenis game yang tujuannya itu bertahan hidup, atau istilahnya ada rule of survival gitu ya. Menjadi pemain yang terbaik gitu ya. Terus kemudian untuk game yang mau kita desain ini kebetulan juga memanfaatkan teknologi 3 dimensi gitu ya. Dan ini yang terpenting ya, ada formal elemen dan juga dramatic elemen. Untuk formal elemennya ada 6, ada player, kemudian aturan, resource, konflik, batasan, hasil. Terus untuk dramatiknya seperti biasa ada tantangan, dasar pemikiran dan juga cerita. Terakhir adalah dramatic arts gitu ya. Untuk metode penelitian yang saya buat ini sebenarnya saya ngikutin game design prosesnya dari Mas Tracy ini ya, dari bukunya game ini, game design proses. Cuma di sini saya nggak secara keseluruhan mengambil 6 langkah ini, saya cukup mengambil 3 langkah saja, yaitu ada brainstorming, di dalamnya ada kita menentukan apa aja objektifnya gamenya, terus kemudian genrenya apa, terus studi literasi sama konseptualisasi. Kemudian di physical prototyping, saya membuat paper prototype dan juga digital prototype, dan yang terakhir adalah pemanfaatan software prototype gitu ya. Di tahapan brainstorming seperti biasa, jadi ya, saya jelaskan tadi ada menentukan goals, kemudian model gamenya dan juga studi literasinya. Terus di physical prototype ini ada paper prototype dan juga digital prototype, dan terakhir adalah software prototype. Langsung saja langkah-langkahnya seperti apa, kita akan mencoba melihat terlebih dahulu. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya membuat konseptualisasi ya, dengan membedah atau membreakdown dari 6 elemen formal dan juga 4 elemen dramatis. Saya buat tabelnya seperti ini ya.
Oke, jadi ada aspek, ada keterangan, formal elemennya apa. Ini tak breakdown di bawah, ada player aturan resource konflik, dan hasilnya di sini. Game yang saya buat itu nanti multiplayer, terdiri dari 5 player, dan aturannya player memilih karakter, kemudian karakter masuk dalam arena, karakter memilih item senjata, dimana terus kemudian bedanya ini. Player itu kalau mengambil senjata itu harus membaca informasi terlebih dahulu. Nah, jadi ada unsur edukasinya di sini dengan membaca edukasi informasi. Terus kemudian seperti biasa kalau sudah mendapatkan senjata, karakter tersebut bisa menyerang karakter lain dengan item senjata yang sudah dia pilih. Dan terakhir, karakter yang bertahan hidup terakhir dapat menjadi pemenangnya gitu ya. Terus untuk resource-nya seperti biasa ada item senjata, menambah darah, menambah kemampuan. Konfliknya apa? Konfliknya di sini untuk mencapai yang terbaik itu seorang player harus mengeliminasi beberapa player lain dan juga bot musuh yang ada pada battle area gitu ya. Batasannya ya battle area yang ada pada layar smartphone karena game ini dikembangkan di layar smartphone. Dan hasilnya adalah mendapat reward menjadi pemenang. Itu adalah formal elemen. Kemudian elemen dramatisnya, ini ada tantangannya seperti biasa ya, kompetisi, mengeliminasi player lain, dan juga botnya di battle area. Untuk dasar berpikirnya apa? Sebenarnya genre battle royale ini memiliki niat dan unsur kompetisi atau kompetitif gitu ya. Dan dibutuhkan strategi serta kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, jadi kalau kita ngepick senjata itu juga ada aturan mainnya. Apakah kamu mau mengambil senjata yang damage-nya tinggi atau rendah, ataukah kamu membutuhkan shield atau enggak. Nah, ini ada dasar pemikirannya juga. Untuk ceritanya di sini saya menerapkan 5 orang pemuda-pemudi berada pada battle area dan diharuskan berkompetisi dan bertahan hidup dengan memilih beberapa item senjata yang mereka inginkan gitu ya. Hanya saja ketika dia mengambil senjata harus membaca edukasi informasi, entah itu sifatnya pengetahuan umum atau kemampuan khusus atau spesifikasi khusus. Katakanlah saya mau mengambil senjata pistol gitu ya, akan muncul informasi sejarah pistol itu seperti apa, atau mungkin informasi yang lain seperti nama-nama planet mungkin. Nah, itu bebas nanti mau disetting seperti apa. Kemudian untuk dramatic art-nya di sini atau feel yang dirasakan player itu adalah player akan diharapkan dengan berada di battle area, unsur afeksinya, player mendapati emosi ambisi untuk bisa menang gitu ya di awal-awal. Terus kemudian diberikan pilihan senjata di mana mereka harus istilahnya memilih dulu, tetapi ketika memilih senjata itu mereka harus membaca dulu informasi yang ada di senjata itu seperti apa gitu ya. Edukasi informasinya seperti apa gitu ya. Kemudian menyusun strategi untuk bertahan hidup, kemudian player menjadi pemenang dan tereliminasi dramatic art-nya. Oke, secara keseluruhan deskripsi gamenya adalah nama gamenya Genius Hero. Playernya ada 5 orang, deskripsi gamenya saya ambil dari cerita ini tadi ya, di mana ada 5 orang pemuda-pemudi masuk battle area dan harus berkompetisi menjadi yang terbaik. Genre gamesnya adalah battle royale dan platform yang digunakan adalah Android. Oke, ini adalah tahapan pertama dalam kita membedah produk dari mulai latar belakang, metode yang kita gunakan dan juga beberapa cara untuk membedah formal elemen dan juga elemen dramatis sampai deskripsi gamenya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan dari physical prototyping dan juga software prototypingnya itu seperti apa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa mengikuti di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.